Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 program MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang vektor nol, vektor posisi dengan vektor satuan. Yang pertama adalah vektor nol. Vektor nol adalah vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya berimpit. Nah, suatu vektor 0 disebut vektor 0 apabila panjangnya 0 dan arah dari vektor 0 tak tentu. Misalnya, vektor AA, vektor BB, vektor CC. Nah, itu dinamakan vektor 0. Nah, vektor 0 dilambangkan dengan vektor 0, ya. Vektor 0 untuk di dimensi 2 adalah vektor 0 sama dengan 0, 0. Artinya X-nya 0, Y-nya 0. Nah, sedangkan untuk vektor 0 yang berada di dimensi 3, itu adalah vektor 0-nya X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Atau vektor 0 sama dengan 0, 0, 0. Ya. Yang atas adalah X, yang tengah Y, dan yang bawah adalah Z. Itu untuk dimensi 3. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh dari vektor 0. Ini saya akan gambarkan. Yang pertama adalah vektor AB. Yang kedua saya buat vektor BC. Yang ketiga saya buat vektor CD. Yang keempat saya buat vektor DE. Yang kelima saya buat vektor EA. Nah, tadi konsepnya untuk vektor 0, dia akan vektor tersebut titik pangkal dan titik ujungnya berimpit, jadi balik lagi dia posisinya. Nah, di sini kita akan mencoba mencari vektor AA. Benar atau tidak vektor tersebut merupakan vektor 0. Nah, vektor AA itu sama dengan vektor AB. Jadi kita jumlahkan semua vektornya sampai ketemu vektor AA. Jadi vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah dengan vektor EA. Nah, di sini kalau kalian lihat bentuknya adalah AB ditambah BC tambah CD tambah DE tambah EA. Itu vektor semuanya. Nah, bisa kita coret ya, depan dan belakangnya, lihat. Nah, B dengan B lagi, ya. Berarti tinggal sisa AC, ya. Vektor AC. Selanjutnya C dengan C lagi, ya. Lalu D dengan D lagi. E dengan E lagi. Nah, di sini tersisa hanya A dengan A. Maka vektor tersebut merupakan vektor 0 atau vektor AA sama dengan vektor AA atau vektor 0. Yang mana titik pangkal dan titik ujungnya berimpit. Sini kita punya contoh. Tentukan vektor 0 dari titik-titik A negatif 2,3 dan B 1, negatif 3, negatif 1. Artinya yang titik A itu di dimensi 2, ya, bidang. Yang B itu ruang, dimensi 3, ya. Penyelesaiannya, ini yang pertama adalah titik 0 dari vektor 0 dari titik A negatif 2,3. Nah, harus diingat, nah di sini ada vektor AA, berarti dia harus kembali lagi ke A, ya. Nah, untuk pengurangannya di sini vektor A yang di belakang dikurangi yang di depan. A dikurangi A. Karena di sini A dikurangi A berarti titiknya sama. Negatif 2 dikurangi negatif 2. Negatif 2 dikurangi negatif 2 adalah 0. Sedangkan untuk yang berikutnya itu 3 dikurangi 3, jadi 0. Nah, ini adalah vektor 0 dari titik A negatif 2,3. Nah, dalam vektor kolom, jadi bisa dituliskan vektor AA sama dengan vektor 0 sama dengan 0, 0. Jadi X, Y-nya 0.
Selanjutnya, vektor 0 dari titik B, 1, negatif 3, negatif 1. Vektor BB berarti B dikurangi B. 1 dikurangi 1, ya, karena angkanya adalah 1 untuk X, dan Y-nya adalah negatif 3, berarti negatif 3 dikurangi negatif 3, itu untuk Y-nya. Lalu negatif 1 dikurangi negatif 1, itu untuk Z-nya. Itu kalau kita kurangi, hasilnya adalah 0, 0, 0. Akan menjadi vektor 0. Jadi dalam bentuk vektor kolomnya, vektor BB sama dengan 0 vektor. Sama dengan 0, 0, 0. Ya. Nah, sekarang kita ke vektor posisi. Di sini kita lihat ada 3 buah vektor. Yang pertama adalah OA, yang kedua OB, yang ketiga adalah OC. Ruas garis berarah pada gambar mewakili vektor dengan komponen. Yang pertama, vektor OA itu komponennya 4, 3 ya. Ke kanan 4, ke atas positif 3. Nah, lalu vektor OB, kita lihat di situ, ke kanan atau sumbu X-nya 6, dan ke atas sumbu Y-nya adalah 8, positif 8 dan positif 6. Sedangkan untuk vektor OC itu sama dengan negatif 3 dan 4, negatif 3 untuk X-nya, berarti ke sebelah kiri, dan 4 itu untuk Y-nya, ke atas, karena bernilai positif. Nah, vektor OA, vektor OB, dan vektor OC itu disebut sebagai vektor posisi. Nah, di mana yang akan dilambangkan dengan nama titik ujungnya yang ditulis dengan huruf kecil. Nah, jadi vektor posisi titik A ialah A vektor, jadi ditulisnya huruf kecil. Vektor posisi titik B ialah B vektor, ditulisnya juga dengan huruf kecil, dan seterusnya. Sedangkan untuk vektor posisi titik A, berarti XA, YA, itu sama dengan vektor posisi A sama dengan XA, YA, atau dalam bentuk vektor kolom. Contohnya, yang pertama, tentukan vektor posisi dari koordinat titik-titik A 1, 5, 2 dan B negatif 2, 0, 3. Jadi ini dalam dimensi 3 ya, atau ruang. Penyelesaiannya, vektor posisi titik A 1, 5, 2. Nah, berarti OA vektor sama dengan 1, 5, 2. Atau A vektor atau vektor posisi A sama dengan 1, 5, 2. Dituliskan dalam bentuk vektor kolom. Nah, selanjutnya untuk vektor posisi titik B itu nilainya adalah negatif 2, 0, 3. Nah, maka vektor posisi untuk OB itu sama dengan negatif 2, 0, 3. Atau vektor B, vektor posisi B itu sama dengan negatif 2, 0, dan 3. Itu untuk vektor dalam penulisannya kolom. Selanjutnya, ini contoh yang kedua. Diketahui vektor posisi P sama dengan 2, negatif 1, dan Q sama dengan negatif 3, 4. Berarti untuk vektor posisi P, X-nya 2, Y-nya negatif 1, dan Q, vektor posisinya itu negatif 3 dan 4. Pertanyaannya, koordinat titik P dan titik Q. Berarti kita akan mencari titik koordinat P dan titik koordinat Q. Artinya XP, YP, dan Q-nya adalah XQ, YQ. Selanjutnya, vektor PQ. Penyelesaiannya, di sini kita akan mencari titik P dan titik Q. Berarti koordinat titik P adalah 2, negatif 1. Karena X-nya 2, Y-nya negatif 1. Kalau dibuat dalam bentuk bersusun. Artinya ini adalah koordinat titik P. Sedangkan untuk koordinat titik Q, ya tinggal kita susun lagi. Tadi negatif 3, 4. Nah, ini adalah koordinat titik P dan koordinat titik Q. Selanjutnya untuk mencari vektor Q, artinya Q dikurangi P. Ya, berarti XQ dikurangi XP, YQ dikurangi YP. Nah, kita lihat di sini P
vektor VQ sama dengan Q dikurangi P. Ya, berarti Q-nya dulu dikurangi P. Nah, Q untuk X. Di situ ada negatif 3. Dikurangi dengan XP. Ada positif 2. Jadi negatif 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 5. Sedangkan untuk YQ di situ adalah nilainya 4. Ya, dikurangi dengan YP-nya adalah negatif 1. Maka 4 dikurangi negatif 1 hasilnya adalah 5. Nah, dalam vektor kolom, vektor PQ itu bisa dituliskan adalah negatif 5, 5. Ya, negatif 5 untuk X, 5-nya untuk Y. Vektor satuan. Jadi, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, vektor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan dengan I. Ya, atau I topi biasanya di sini. Sehingga vektor I sama dengan 1, 0. Berarti X-nya yang ada nilainya 1 dan Y-nya 0. Nah, sedangkan untuk vektor satuan dengan arah sumbu Y itu dinotasikan dengan J vektor atau J topi. Sehingga vektor J vektor itu sama dengan 0, 1. Jadi yang terisi nilainya itu adalah sumbu Y-nya. Untuk sumbu X-nya adalah 0. Nah, untuk setiap vektor A yang bukan vektor 0 dapat ditentukan suatu vektor satuan dari vektor A. Dilambangkan dengan E topi. Nah, vektor satuan arahnya searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Jika vektor A vektor itu sama dengan A1, A2, maka vektor satuan dari A dirumuskan dengan E topi sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Atau sama dengan 1 dibagi dengan panjang vektor A adalah akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dikali dengan vektor A. Vektor A itu adalah A1 dan A2. Contohnya, diketahui vektor A negatif 3, 4. Berarti negatif 3 untuk X, 4-nya untuk Y. Tentukan vektor satuan yang searah vektor A. Jadi penyelesaiannya adalah A vektor sama dengan negatif 3, 4. Nah, panjang vektor A. Nah, kita mencari panjang vektor A. Akar dari, berarti A1-nya negatif 3, A2-nya 4. Atau X-nya negatif 3, Y-nya 4. Maka negatif 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar dari 9 ditambah 16. Akar 9 ditambah 16 adalah akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Nah, misalkan di sini ada vektor satuan yang searah vektor A. Adalah E topi. Nah, berarti E topi sama dengan vektor A. Tadi vektor A adalah negatif 3 dan 4. Nah, panjang vektor A itu adalah 5. Di mana didapat dari akar dari negatif 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, satu ini sebenarnya hanya alat bantu saja ya. 1 dikali negatif 3, 4 itu sama hasilnya adalah negatif 3, 4 atau A vektor. Nah, maka 1 per 5 berarti 1 per panjang vektor A dikali dengan vektor A. Vektor A adalah negatif 3 dan 4. Nah, maka hasilnya adalah untuk vektor satuannya negatif 3 per 5 dan 4 per 5. Nah, mungkin itu saja penjelasannya untuk vektor 0, vektor posisi, dan vektor satuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan ulangan harian ya tentang komponen-komponen dari vektor. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.